Halo millennials, jumpa dengan saya Titi Sordiani. Dan saya Akbar Wirawan. Dan saya Karissa. Di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Di program Cyber World. Be Smart and Critical Thinking. Jadi program ini akan membahas mengenai dunia cyber, mulai dari yang paling sederhana hingga yang dapat membahayakan suatu negara. Benar banget Karissa, dan oleh karena itu kita telah mengundang narasumber yang sangat ahli di bidangnya. Kami berharap dari hasil diskusi kita, teman milenial dapat lebih memahami tentang apa itu dunia cyber. Seperti tagline kami, Be Smart and Critical Thinking. Nah iya, dengan adanya kemudahan akses internet dan perubahan besar dalam dunia teknologi informasi dan komunikasi saat ini, beriringan juga dengan berbagai tantangan yang muncul di bidang teknologi. Saat ini, tim kreatif kita telah mempersiapkan bahasan yang menarik dan tentunya bermanfaat untuk teman-teman semua. Pastinya seiring teknologi yang berkembang, ada efek buruk yang dihasilkan. Seperti bahasan kali ini, kami akan membahas mengenai serangan cyber pada institusi dan lembaga pemerintahan seperti dilansir dari situs zone-h.org dan defeser.id pada periode November 2020 sampai dengan Maret 2021. Setidaknya terdapat 176 website milik pemerintah Republik Indonesia yang menjadi target serangan defacement. Angka tersebut bisa dibilang relatif tinggi dalam kasus tersebut. Patut diwaspadai sekali nih. Iya, tinggi banget ya. Untuk dari November sampai Maret berarti 5 bulan itu udah 176 situs pemerintah. Iya. Berarti kan situs pemerintah menjadi target utama nih dalam kasus defacement ini. Kalau menurut Akbar sama Karissa, tahu nggak kenapa situs pemerintah ini menjadi target utama defacement ini? Kalau menurutku ya, karena situs pemerintah itu kan menjadi situs yang menjadi acuan masyarakat ya untuk bisa dipercaya. Nah, jadi mungkin ya para peretas-peretas yang melakukan deface ini seperti mencari perhatian publik saja, karena itu menjadi tempat yang paling diminati masyarakat gitu kan. Bisa juga. Bisa juga sih. Kalau menurut aku sih mungkin kayak pemerintah ini kan membuat suatu kebijakan. Nah tentu aja kebijakan itu nggak bisa memuaskan semua ini ya, semua kalangan ya. Pasti ada salah satu pihak mungkin yang merasa dirugikan atau mungkin wah ini nggak aku banget nih yang bisa ini banget mengancam hidupku atau gimana gitulah. Jadi kayak itu mengekspresikan dirinya gitu, mengekspresikan kayak isi hatinya gitu untuk itu melalui tapi itu. dengan cara yang salah ya Kak ya, dengan cara yang salah. Situs-situs Nah, kan kayak kasus gitu ya. itu kan ternyata ada banyak banget ya. Semakin banyaknya defacement ataupun peretasan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab itu bukan berarti kita menjadi takut ya. Jadi justru itu harus menjadi motivasi kepada kita untuk meningkatkan keamanan baik dari website kita ataupun mungkin akun-akun pribadi kita ya. Jadi meningkatkan keamanannya, bukan menjadi takut karena pastinya si peretas-peretas ini akan terus meningkatkan kemampuan mereka. Iya, apalagi teknologi juga kan makin canggih kayak gitu. Betul banget. Ngomong-ngomong dengan perkembangan teknologi, sebenarnya masyarakat itu tanggapannya gimana ya? Iya benar-benar. Kita dari tadi ngomong tentang cyber, tentang cyber defacement itu, iya. Masyarakat tuh gimana ya? Sebenarnya paham nggak sih apa yang kita omongin gitu? Apa udah pernah tahu nggak sih kalau sebenarnya situs-situs pemerintah Indonesia ini pernah diretas atau pernah di defacement oleh pihak yang tidak bertanggung jawab? Nah untuk itu rekan kami Zaini sudah berada di lapangan akan menanyakan langsung kepada pemerintah mengenai maksud kami menanyakan langsung kepada masyarakat mengenai defacement atau peretasan di dunia maya. Silahkan rekan kita Zaini. Kemarin sempat ada pencurian data nih Mas di salah satu instansi. Kira-kira Mas melihatnya seperti apa Mas? Kalau itu yang ramai itu yang keluar data-data penduduk itu ya. Kalau menurut saya sih itu cukup fatal juga sih. Karena data-data kita kan penduduk Indonesia kan bisa dijual belikan kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu kan. Untuk kedepannya mungkin lebih hati-hati banget sama kepercayaan masyarakat atas identitas yang sudah kami berikan ke aplikasi tersebut. Jadi itu dia tadi ke poin saya yang pertama, lebih diperdouble aja pertahanan dari itunya. Sip. Mungkin kalau menurut saya itu dari kelalaian sistem pertahanannya ya. Mungkin kedepannya bisa ditingkatkan lagi, kalau jadi misalnya ada peretasan lagi itu bukan jadi masalah yang begitu besar dan bisa ditangani. Oh tentunya mungkin baik dari
pemerintah atau pihak-pihak yang terkait mengenai data kita sebagai masyarakat atau penduduk warga Indonesia tuh mungkin untuk dikelolanya atau dijaganya lebih tersistem lagi mungkin, agar tidak terjadi penyalahgunaan bagi kita sebagai masyarakat yang data kita dijual perbelikan, artinya kan kita dirugikan. Mungkin pemerintah atau yang lainnya, yang pihak-pihak terkait bisa lebih mengevaluasi tentang kejadian ini dan lebih bisa memperbaiki sistem-sistem keamanan IT kita gitu, lebih diperkuat lagi lah. Gitu. Dari pemerintah, karena hal ini sudah terjadi ya, kayak dimana kan pasti masyarakat geram tuh ya, yang dimana ya tadi lagi mungkin pemerintah yang dimana revisi tentang sistem keamanannya lagi, yang dimana itu menjadi hal tolak ukur untuk kedepannya gitu. Pemerintah yang memangnya harus lebih berhati-hati lagi, jangan sampai kecolongan lagi mungkin gitu. Nah, itu tadi beberapa hasil dari tim yang sudah terjun ke lapangan bertanya langsung kepada masyarakat mengenai defacement dan peretasan. Nah, menurut data, sampai saat ini sudah ada 179 website instansi dan lembaga pemerintahan yang menjadi target peretasan. Untuk membahasnya lebih lanjut, baiknya kita bahas dengan ahlinya nih. Betul banget. Nah, kita akan membahas mengenai apa itu defacement. Karena kan tadi ada masyarakat juga yang belum tahu ya apa itu defacement. Terus bagaimana juga bentuk-bentuk dari defacement kayak gitu. Nah, betul banget. Tapi kita akan rehat sejenak karena saya akan bersiap untuk bertanya langsung melakukan wawancara dengan para narasumber kita. Jadi jangan kemana-mana karena materi yang akan disampaikan akan jauh lebih menarik lagi dari segmen pertama. Tetap di Cyber World. Be smart and critical thinking. Hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Kejahatan dunia maya bisa terjadi kapan saja dan bisa terjadi kepada siapapun. Dan tentu saja korbannya akan mengalami banyak kerugian. Sebelakangan ini banyak sekali kasus spoofing dan deface yang terjadi di mana-mana, khususnya terjadi kepada website pemerintah. Untuk membahasnya lebih lanjut telah hadir bersama kami di studio Bapak Teguh Arifyadi, selaku Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informasi. Terima kasih Bapak telah hadir di studio. Terima kasih Mas Akbar. Bagaimana Mas kabarnya? Alhamdulillah sehat? baik, Alhamdulillah, sehat. sehat. Sudah divaksin Mas? Alhamdulillah sudah. Sudah ya, baik Pak. Ya. Ya semoga kita selalu senantiasa dalam keadaan yang sehat walafiat Pak ya, apalagi dalam kondisi pandemi ini yang semakin marak nih kasusnya nih Pak ya. Baik Pak, ini kan terkait dengan episode ini akan membahas tentang spoofing dan deface. Barangkali kan masyarakat ini masih awam Pak ya dengan istilah defacement. Apa sih sebenarnya Pak yang dimaksud dengan kegiatan defacement itu Pak? Ya, terima kasih Mas Akbar. Jadi defacement itu sebuah teknik ya atau metode yang dilakukan oleh peretas atau kita bisa menyebutnya defacer untuk melakukan manipulasi. Jadi untuk memanipulasi atau mengubah satu tampilan laman atau halaman sebuah website atau aplikasi. Bisa itu seluruh tampilan atau juga bisa sebagian dari tampilan. Intinya seperti itu. Artinya mengubah tampilan suatu situs Iya, Pak, mengubah secara ilegal tentunya. secara ilegal ya. Betul. Itu biasanya tujuannya kenapa Pak ya dilakukan seperti itu? Apakah ada tujuan pribadi tertentu atau mungkin ada dalam tanda petik jualan terhadap website pemerintah? Ya, jadi tujuannya sebetulnya banyak, tapi kalau misalnya diklasterkan ada 4 tujuan utama orang melakukan defacement atau tujuan para defacer untuk berbuat seperti itu. Pertama, tujuannya adalah untuk menjatuhkan reputasi dari sebuah website atau reputasi dari sebuah layanan pemerintahan misalnya. Kedua, tujuannya untuk menyampaikan pesan. Pesan itu bisa macam-macam, bisa bentuk pesan kekecewaan, penolakan, pemberontakan, ketidaksetujuan dan lain-lain terhadap sebuah isu atau terhadap satu masalah yang menjadi pembicaraan hangat secara nasional misalnya. Kemudian yang ketiga, bisa juga dilakukan untuk sebagai bentuk show up atau pamer dari pelaku untuk menunjukkan bahwa ini loh saya bisa melakukan ini. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ini dilakukan dengan motif ekonomi. Ini loh saya bisa ubah tampilan laman website kamu, saya bisa bantu perbaiki dengan kamu tujuannya menghubungi justru saya. malah untuk niat ada baik motif begitu, ekonomi Pak? juga. Oh, jadi betul. ada 4 jenis tujuan ya.
dari sekian banyak tujuan yang paling banyak terjadi di kasus defacement. Oh begitu Pak. Berarti sebenarnya tujuannya itu macam-macam Pak ya, sangat Beragam, bervariasi sangat sekali. beragam. Dan sering juga digunakan untuk seperti melakukan aksi unjuk rasa lah ya Pak, Ya. bentuk penolakan terhadap kebijakan yang disampaikan. Jadi menyampaikan pesan terkait dengan penolakan atau kekecewaan gitu. Baik, baik. Itu biasanya kekecewaan yang disampaikan itu karena apa ya Pak? Apakah memang misalkan dari situsnya itu seperti mengecewakan masyarakat atau malah nggak ada kaitannya, malah kepada kasus Ya. atau kebijakan yang tidak ada kaitannya sama sekali? Umumnya tidak berkaitan langsung ya. Memang ada 1-2 case divestment itu karena kekecewaan terhadap layanan yang diberikan oleh satu aplikasi atau website. Tapi umumnya adalah bentuk menyampaikan pesan dengan cara yang berbeda. Gitu. Kalau misalnya orang lain menyampaikan pesan dengan berunjuk rasa di jalan atau dengan mengajukan protes dengan surat dan lain-lain, para defacer atau para attacker atau para peretas ini menyampaikan pesan dengan mengunggahnya di satu laman website yang bisa diakses oleh publik. Dan itu memberi pesan yang lebih cepat sampai kepada publik bahwa ada loh orang-orang yang kecewa dengan satu kebijakan atau tidak setuju dengan satu putusan tertentu. Gitu. Oh, gitu. Biasanya ada keterkaitan nggak Pak antara misalkan aksi unjuk rasa di situs dengan aksi unjuk rasa yang terjadi secara langsung? Itu biasanya mereka berkaitan nggak Pak atau masing-masing? Kalau isunya skalanya nasional kemudian penolakannya masif, biasanya saling berkaitan meskipun secara faktual mereka tidak ada hubungan atau tidak berada dalam satu jaringan. Tapi ketika mengangkat isu yang sama, mereka bisa saling menyampaikan pesan dengan cara yang berbeda. Gitu. Berarti biasanya memang tidak berkaitan, hanya sekedar keterkaitan emosional saja. Ya, begitu, jadi Pak, kesamaan terhadap ide-ide atau pendapat. Gitu aja. Begitu, baik. Terima kasih Pak. Kalau pelakunya Pak, biasanya ini tuh individu kah atau kelompok atau bagaimana Pak biasanya? Ya, pelaku divestment itu juga sama beragam gitu. Ada yang organized crime ya. Memang terorganisir yang kerjanya untuk meretas, untuk menyerang atau mengambil data, mengubah tampilan dan seterusnya berdasarkan pesanan atau berdasarkan inisiatif mandiri itu juga bisa. Ada juga dilakukan oleh hacktivist. Hacktivist itu sebetulnya individual, ya. Individu-individu yang memang mau menyampaikan pesan dengan cara mengubah tampilan gitu. Dan ini tidak berkaitan dengan, tidak terafiliasi dengan satu kepentingan apapun. Jadi benar-benar istilahnya kita sebut SJW, Social Justice Warrior ya. Mereka main sendiri, nyerang sendiri, menyampaikan pesan sendiri. Bisa juga dilakukan oleh para peretas pemula, yang kita menyebutnya wannabe lemmer ya, atau script kiddies, anak-anak yang memang sedang belajar untuk mencoba meretas, atau orang yang sedang asik iseng gitu untuk melakukan peretasan, mengubah tampilan. Kita menyebutnya script kiddies. Bisa juga kalau dalam skala yang lebih tinggi itu dilakukan dalam konteks spionase ya, dilakukan oleh state. Jadi state meminta pihak ketiga atau pihak keempat untuk melakukan peretasan dengan teknik divestment misalnya. Itu juga mungkin dilakukan dalam konteks cyber war ini. Wah, dan ternyata banyak sekali Pak ya variasi pelaku-pelakunya. Macam-macam motifnya, bahkan sampai ada juga yang sekedar ingin ibaratnya sebagai lapangan untuk latihan gitu Ya, Pak betul. ya. Dan korbannya pemerintah gitu Betul. kan. Kalau tadi kan disebut juga ada bahkan state yang menjadi aktornya. Artinya ini sebuah negara. Ini apa kepentingannya? Kok bisa sebuah negara malah melakukan divestment terhadap situs pemerintah? Ya, sebetulnya dalam konteks state melakukan pembuktiannya memang sangat rumit gitu. Karena tidak mungkin negara secara langsung, secara terstruktur masif melakukan serangan untuk mengubah tampilan dan lain-lain. Tapi biasa dilakukan dengan perantara pihak-pihak lain. Motifnya pun beragam gitu. Motifnya bisa saling serang dalam sebuah isu kebijakan luar negeri. Bisa juga bentuk penolakan atau kalau misalnya dalam isu hubungan antar dua negara bilateral, misalnya ada kebijakan-kebijakan negara lain yang tidak disetujui, kemudian bentuk serangannya itu dengan pihak ketiga ke banyak layanan website pemerintah sebuah negara, itu juga bisa dilakukan. Misalnya protes terhadap kebijakan Israel, protes terhadap kebijakan pemerintah Malaysia, atau sebaliknya dari pemerintah Malaysia, misalnya protes dengan kebijakan pemerintah Indonesia, bisa juga itu dilakukan, mungkin dilakukan dalam konteks hubungan dilakukan oleh state, itu mungkin, tapi bisa juga itu dilakukan oleh
oleh para fans atau para nasionalis yang memang merasa negaranya dirugikan. Itu mungkin dilakukan. Jadi bahkan sebuah negara pun melakukan Mungkin. aksi protes itu ya terhadap negara lain. Akan sangat mungkin. Memang biasanya ada dampaknya, Pak, kalau misalkan melakukan aksi dari negara ke negara. Ya, kalau defacement yang dilakukan oleh state lebih banyak ke arah menyampaikan pesan. Menyampaikan pesan. Ya, bukan dalam konteks untuk merusak atau menyerang, melumpuhkan satu infrastruktur kritis, tidak. So, itu nggak pernah dilakukan, Pak ya? Bukan tidak pernah. Untuk divestment arahnya tidak ke situ. Jadi dengan teknik lain biasanya. Di episode ini kan saya juga semakin memahami nih, Pak, kalau sebenarnya kan divestment ini ibaratnya masih yang rendah lah, Pak ya, tatanan ancamannya. Layernya layer paling atas. Ya. Cuman kalau saya lihat, saya kan bukan ahli IT nih, Pak ya, tapi kalau misalkan saya memperhatikan film-film yang berkaitan dengan teknologi, itu kan biasanya bisa juga itu semacam pengalihan, seperti untuk ada ada perbaikan dari tim IT dari yang diserang, terus untuk sekedar membuka semacam celah tertentu gitu, itu mungkin nggak terjadi? Ya, pengalihan memang mungkin saja dilakukan, tapi sebetulnya divestment itu di layer security mungkin serangannya yang kategori pemula sampai middle ya, belum sampai yang high risk gitu. Tapi pemula sampai middle sendiri akan sangat berdampak tinggi ketika pesan-pesan yang mereka sampaikan itu misalnya menjadi viral atau dibaca publik. Sehingga teknik serangan yang sederhana bisa memberikan dampak yang sebetulnya bisa masif juga. Meskipun itu layer teknik serangannya hanya di level pemula sampai menengah. Gitu. Oh gitu, Pak. Tapi maksud saya itu pengalihan maksudnya untuk melakukan cyber espionage tadi. Tadi kan Bapak juga sampaikan bahkan negara pun juga melakukan spionase cyber gitu ya. Negara mungkin melakukan cyber espionage. Sangat mungkin khususnya negara-negara yang punya kemampuan atau kompetensi teknologi yang mumpuni gitu. Kalau untuk mengalihkan tekniknya mungkin banyak ya. Divestment itu hanya bentuk penyampaian pesan lebih banyak gitu. Kalau untuk hampir tidak pernah begitu kan? Divestment digunakan untuk mungkin dilakukan, pengalihan tapi saya espionage. belum pernah lihat case secara realnya seperti itu, belum pernah. Oh, gitu. Baik. Ini kan kasus yang paling sering didengar publik itu kan situs-situs pemerintah yang dilakukan divestment. Iya. Sebenarnya ada perbedaan nggak, Pak, antara target yang disasar kepada website pemerintah dan terhadap website swasta? Itu ada perbedaan? Ya, perbedaannya lebih banyak ke arah motif gitu. Kalau target website pemerintah lebih banyak ke arah penyampaian pesan. Tapi kalau target-targetnya misalnya divestment terhadap penyelenggara swasta atau platform swasta, lebih banyak pertama motif ekonomi, kedua motif unjuk diri gitu, memamerkan kemampuan ini loh, saya bisa misalnya meretas atau melakukan divestment terhadap situs pemerintah Amerika atau situs NASA atau situs platform seperti Google atau situs-situs yang populer, sehingga orang bisa lihat bahwa oh ini pelakunya adalah peretas dengan ID sekian, akun sekian. Nah, itu menunjukkan bahwa mereka orang yang sangat mumpuni bisa meretas situs-situs dengan security yang cukup tinggi di kelasnya gitu. Bahkan mungkin bisa jadi juga dibayar oleh lembaga tersebut begitu. Kalau saya baca berita itu kan orang melakukan peretasan terhadap infrastruktur tertentu dan sama lembaga tersebut malah dibayar karena untuk itu bukan yang konteks peretasan, itu namanya disebut bug bounty. Bug bounty itu semacam sayembara dari penyelenggara situs menyampaikan sayembara ke publik. Ayo siapa yang berhasil meretas layanan atau sistem di sebuah website yang kami kelola dan bisa membuktikannya, proof of concept-nya ada, kami akan membayar untuk agar Anda menginformasikan celah keamanan kami di mana. Biasanya itu dilakukan oleh situs-situs yang besar, yang publik, misalnya Google atau misalnya Yahoo atau Facebook. Ketika kita berhasil menemukan celah dan kita informasikan ke pengelola situsnya bahwa ini loh celahnya. Nah, pemberi informasi inilah yang mendapatkan satu reward gitu. Rewardnya biasa bentuk uang, misalnya sekian $10,000 atau bentuk fasilitas dan lain-lain. Dan itu lumrah, tapi tidak di Indonesia. Di Indonesia itu belum ada ya, kecuali beberapa platform marketplace besar, misalnya Tokopedia, Bukalapak. Mereka statement mereka siap memberikan sayembara dalam bentuk bug bounty, menemukan bugnya, silakan. Tapi bukan dengan tujuan merusak, tapi memberikan informasi, kemudian pemberi informasi mendapatkan
feedback berupa reward, bisa berupa uang atau materi lain. Kenapa ya bug bounty ini di Indonesia belum banyak? Apakah memang urgensinya belum ada atau bagaimana, Pak? Sebetulnya kalau di pemerintahan, institusi pemerintahan memang belum mengenal istilah bug bounty gitu. Karena setiap akses yang dilakukan secara ilegal itu adalah pidana. Jadi belum bisa dikatakan bahwa akses ilegal dengan tujuan memberitahukan sebuah celah keamanan itu sebagai sebuah prestasi. Kalau di kita, di hukum kita masih menganggap itu sebagai bagian dari pidana karena dilakukan dengan cara yang ilegal. Kalau misalkan faktor-faktornya nih Pak, yang kenapa sih kok jadi website pemerintah yang menjadi sasaran? Apakah ada faktor eksternal? Tadi kan mungkin yang motif-motif tadi, tapi kalau misalkan dari faktor internal mungkin dari website pemerintah sendiri yang memicu adanya kegiatan divestment ini, Pak? Ya, faktor kan tadi bisa eksternal, bisa internal. Eksternal biasanya kalau mereka mau menyampaikan pesan dengan cara yang paling mungkin atau paling banyak diakses oleh publik dengan melakukan divestment terhadap situs pemerintah. Jadi situs pemerintah sebagai sebuah sarana atau media untuk menyampaikan pesan. Itu faktor eksternal. Misalnya ada sebuah isu yang populer atau isu publik yang ditolak oleh banyak orang. Tapi kalau faktor internal ya sudah menjadi rahasia umum gitu bahwa banyak sekali situs pemerintah yang belum memenuhi standar-standar keamanan sehingga membuat banyak celah. Kemudian orang bisa masuk. Atau mungkin situs pemerintah yang dikelola pihak ketiga yang mana pihak ketiganya misalnya ada motif tidak bagus, menyisipkan satu malware atau membuka lubang atau membuat settingan atau konfigurasinya secara default, dan itu membuat orang bisa mengakses atau masuk ke satu situs, mengubah tampilan dan seterusnya. Artinya karena ini ya masih lemahnya, justru malah seperti mengundang para pelaku divestment ini, Pak ya. Betul. Jadi kalau kita bicara security, titik lemah kan bisa ke sistem, dalam hal ini software, hardware, tapi bisa juga dari sisi human gitu. Software, hardware, sistem sudah oke, situs pemerintah sudah bagus semua, security-nya oke, tapi sisi human-nya misalnya rendah, ya, membuat password dengan kata-kata default atau mudah ditebak, atau mungkin menyimpan atau meletakkan username atau password secara sembarangan, itu dari sisi human. Jadi awareness dari human sebagai pengelolanya masih rendah. Nah itu juga bisa menjadi celah bahwa situs pemerintah itu sebetulnya lemah meskipun dari sistemnya dibikin seaman mungkin. Lemah dari sisi human-nya maksudnya berarti pengelola ininya ya, website-nya ya? Ya betul, awareness dari artinya kan admin yang melakukan bisa adminnya, itu. bisa user yang punya akses terhadap halaman, jadi tidak harus admin. Biasanya memang kelemahannya hanya dari human saja atau dari infrastruktur juga, walaupun sudah canggih, tapi masih banyak sekali ternyata metode-metode yang dilakukan pelaku peretasan. Ya, karena dari 4 hal tadi, sistem, hardware, software, kemudian human, ada kalanya kelemahan di sisi infrastruktur tadi, di sisi sistem juga menjadi salah satu celah gitu bagi para peretas untuk masuk gitu. Dan umumnya kelemahan di sisi infrastruktur ini dieksploitasi besar-besaran oleh para peretas untuk mencari lubang untuk mereka masuk dan menyisipkan satu pesan atau melakukan pengambil alihan terhadap satu website pemerintah. Oh gitu ya, baik. Kalau misalkan melihat dari polanya, dari pola potensi peretasan itu, menurut Bapak strategi apa yang seharusnya pemerintah miliki untuk meminimalisir kegiatan divestment, Pak? Ya, yang pertama sebetulnya kita perlu satu institusi yang terstruktur ya, yang memang dedicated untuk melakukan koordinasi, kemudian melakukan kolaborasi, melakukan monitoring terhadap seluruh situs-situs pemerintah. Tidak hanya di bawah satu koordinasi di bawah satu koordinasi. Kemudian dilakukan audit secara berkala, kemudian dilakukan perbaikan dan diberikan supporting anggaran untuk memberikan pengamanan yang memadai. Ya, di samping juga memberikan pelatihan SDM yang mengelola website tersebut. Tapi memungkinkan nggak Pak, menurut Bapak, untuk hal itu dilakukan? Artinya kan harus menggabungkan seluruh infrastruktur jaringannya itu kan juga harus tidak harus digabungkan. Tapi paling nggak dikoordinasikan dalam satu pusat monitoring. Sehingga ada satu pusat monitoring yang memantau setiap laman situs pemerintah untuk memastikan bahwa celah keamanannya bisa ditutup sesegera mungkin. Karena security itu dinamis gitu. Kita bilang hari ini secure,
Bisa jadi nanti sore sudah berubah tidak secure. Betul, betul. Atau bisa besok nggak secure. Tapi kalau misalkan tidak terhubung antar satu dengan lainnya, bagaimana Pak si koordinator ini untuk melakukan monitoring seluruh yang ada ini? Ya, terhubung tidak harus secara infrastruktur, tapi secara sistem bisa dibuatkan dalam sebuah dashboard. Kemudian dimonitor masing-masing layanan atau situs pemerintah yang terhubung ke dalam satu dashboard. Infrastruktur boleh masing-masing. Secara teknis itu memungkinkan. Sangat memungkinkan. Sangat berarti ya? memungkinkan. Tapi menurut Bapak itu berarti kan langkah yang sangat tepat sekali Pak untuk menggabungkan semuanya itu di bawah satu koordinasi. Kalau misalkan ternyata dari lembaga malah pengennya saya kelola sendiri karena misalkan ada kekhawatiran adanya pemanfaatan data, artinya kan bisa dilihat nih data milik masing-masing instansi. Ya, yang digabungkan kan bukan infrastruktur. Jadi ketika ada resiko serangan terjadi di satu situs, yang kena hanya satu saja. Karena infrastrukturnya kan terpisah tadi itu. Jadi tidak terhubung satu sama lain. Tidak terhubung. Jadi terhubung itu hanya untuk monitoring security-nya saja, untuk memastikan bahwa misalnya prosedurnya sudah dipenuhi, semuanya sudah punya firewall, semuanya sudah memenuhi prinsip-prinsip basic untuk security. Kemudian ada audit secara berkala dari masing-masing dan seterusnya. Itu yang dimonitor dalam satu monitoring center gitu. Baik, baik. Sangat memungkinkan sekali ya. Cuman kan tadi kelemahannya juga dari manusianya Pak. Ya, kalau misalkan di bawah satu koordinasi, bagaimana Pak untuk strategi untuk meminimalisir potensi itu dari sisi manusianya? Ya, koordinator harus memastikan bahwa pengelola itu adalah orang-orang yang kompeten, syukur-syukur certified untuk security. Sehingga begitu pengelolanya semuanya certified atau orang-orang yang punya kompeten, bisa diukur bahwa ini faktor kelemahannya bukan dari sisi human. Nah, bisa dilihat mungkin dari sisi sistem atau dari sisi eksternal gitu, sistemnya semua secure, tapi karena dorongan eksternal tinggi untuk melakukan peretasan bisa aja selalu ada celah untuk dilakukan peretasan di website paling aman sekalipun selalu pasti ada. Nah, dari tadi kan berarti di pakar ini kita udah membahas ya mengenai apa itu defacement, terus spoofing juga, dan bentuk-bentuknya, betul banget. Nah, tapi kira-kira ada nggak sih payung hukumnya? Nah, yang payung hukum ini yang untuk melindungi terkait kegiatan dari peretasan itu agar stabilitas dari kinerja pemerintah bisa aman dan data masyarakat pada instansi atau lembaga pemerintah itu juga tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Setuju, harusnya memang ada ya payung hukum untuk melindungi korban maupun untuk agar sanksi pada pelaku peretasan defacement ini jera. Jadi kalau terus-menerus seperti ini, kalau semua website kita diretas lalu kembali tapi tanpa ada sanksi bagi para pelakunya, tentunya itu akan membuat pengulangan ya, terulang. Iya. Ada lagi, terulang lagi gitu ya, Kak. Iya, tidak ada efek jerahnya, istilahnya kayak gitu ya. Betul. Nah, perlu adanya payung hukum. Kita akan membahasnya nanti di segmen selanjutnya. Tapi sebelumnya kami akan rehat sejenak. Jangan kemana-mana. Setelah ini di segmen kedua kita akan membahas mengenai payung hukum pada tindakan peretasan ini. Tetap di Cyber World, be smart and critical thinking di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia.